Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan pembahasan istilah pajak. Baik, untuk anggota kelompoknya sendiri, ada Atika dengan saya sendiri, ada Sri Intan Nuraini, Fadilah Fatin, Aditya Ramadan, dan Febri Rizky. Selanjutnya pengertian pajak. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya, pengertian pajak menurut para ahli. Yang pertama, menurut Profesor Dr. PJA Andriani, pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya. Menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Yang kedua, menurut Profesor Dr. Rohmat Somitro SH, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal kontra prestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Yang ketiga, menurut Dwi Sunar Prasetyono, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara yang berdasarkan undang-undang sebagai perwujudan pengabdian dan peran serta rakyat untuk membiayai negara dan pembangunan nasional. Fungsi pajak. Terdapat dua fungsi pajak, antara lain fungsi budget merupakan pendapatan negara dan memiliki fungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan dengan negara. Pada dasarnya, negara membutuhkan biaya untuk dapat menjalankan tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Fungsi mengatur merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Fungsi reguler juga disebut fungsi tambahan karena fungsi reguler ini hanya sebagai tambahan atas fungsi utama pajak, yaitu fungsi budget. Jenis pajak. Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya. Menurut golongan, pajak menurut golongan dapat dikelompokkan menjadi 2, diantaranya pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung merupakan pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan, sedangkan pajak tidak langsung merupakan pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Menurut sifat, pajak menurut sifat dapat dikelompokkan menjadi 2, diantaranya pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif ialah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak, atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Sedangkan pajak objektif ialah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda maupun peristiwa mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Menurut lembaga pemungut, pajak menurut lembaga pemungutan dapat dikelompokkan menjadi 2, diantaranya pajak negara dan pajak daerah.
Pajak negara merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat 1 atau pajak provinsi maupun daerah tingkat 2 atau pajak kabupaten atau kota, dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Hak pemungutan pajak telah lama menjadi bahan diskusi para pakar perpajakan tentang apa yang menjadi dasar bagi fiskus sehingga negara memberi hak kepada dirinya sendiri untuk memungut pajak dari penduduknya yang pada hakikatnya adalah mengambil dengan paksa sebagian dari harta penduduk. Dalam literatur ilmu keuangan negara, terdapat dua pendekatan yang merupakan dasar bagi fiskus untuk memungut pajak, yakni 1. Benefit principle, 2. Ability to pay principle. Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur pajak penghasilan yang berlaku sejak 1 Januari 1984 adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Sebelum tahun 1983, yaitu Dasar Hukum Pajak, pajak perseroan, pajak kekayaan, pajak pendapatan, pajak penjualan. Dengan makin pesatnya perkembangan sosial ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional dan globalisasi serta reformasi di berbagai bidang, perlu dilakukan perubahan undang-undang tersebut guna meningkatkan fungsinya dan perannya dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan nasional, khususnya di bidang ekonomi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan telah beberapa kali diubah dan disempurnakan, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan tersebut dilakukan dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal, yaitu keadilan, kemudian atau efisiensi administrasi, dan produktivitas penerimaan negara, serta tetap mempertahankan sistem self-assessment. Oleh karena itu, tujuan dan arah penyempurnaan Undang-Undang Pajak Penghasilan tersebut sebagai berikut, yaitu yang ke-1, lebih meningkatkan keadilan pengenaan pajak. Yang kedua, lebih memberikan kemudahan kepada wajib pajak. Yang ketiga, lebih memberikan kesederhanaan administrasi perpajakan. Yang keempat, lebih memberikan kepastian hukum, konsistensi, dan transparansi. Yang kelima, lebih menunjang kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing dalam menarik investasi langsung di Indonesia, baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri di bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas. Kedudukan hukum pajak. R. Santoso Brotodihardjo menyatakan bahwa hukum pajak termasuk hukum publik. Hukum publik merupakan bagian dari tata tertib hukum yang mengatur hubungan antara pengusaha dan warganya. Hukum publik memuat cara-cara untuk mengatur pemerintahan. Menurutnya, yang termasuk hukum publik antara lain adalah hukum tata negara, hukum pidana, dan hukum administratif. Sedangkan hukum pajak merupakan bagian dari administratif. Meski demikian, tidak berarti bahwa hukum pajak berdiri sendiri dari hukum administratif. Pembagian hukum pajak. Hukum pajak dibagi menjadi dua, yaitu hukum pajak material dan hukum pajak formil.
Hukum pajak material. Hukum pajak material merupakan norma-norma yang menjelaskan keadaan, perbuatan, dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa yang harus dikenakan pajak, dan berapa besar pajaknya. Hukum pajak formil. Hukum pajak formil merupakan peraturan-peraturan mengenai berbagai cara untuk mewujudkan hukum material menjadi suatu kenyataan. Sekian, terima kasih presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.